PNF, gadis kecil berusia 9 tahun ditemukan tewas mengenaskan di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Kasus kriminal yang sangat rumit ini memperpanjang daftar tindak kekerasan pada anak di kota Jakarta. Lagi-lagi, pembunuhan sadis terjadi di Jakarta. Pada Jumat malam, 2 Oktober 2015, warga kampung belakang Kalideres gempar. Sesosok mayat, bocah perempuan ditemukan dalam kondisi mengenaskan di Jalan Sahabat, sebuah gang sepi di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Bocah berusia 9 tahun yang kemudian diketahui berinisial PNF, warga Rawalele Kalideres, Jakarta Barat, tewas dalam kondisi diikat lakban dan pembungkus kardus. Kasus ini langsung dilaporkan warga ke Polsek Kalideres. PNF sempat diduga hilang karena sejak pulang sekolah pada Jumat siang tidak kembali ke rumah. Hasil otopsi menemukan adanya kekerasan fisik dan bekas sperma di kelamin korban. Dari hasil otopsi tersebut, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Tito Karnavian menjelaskan motif pembunuhan bocah kelas 2 SD tersebut adalah tindak kekerasan seksual dan kejahatan pedofilia. Perkembangan kasus yang di Kalideres, pertama, dari hasil otopsi diduga ada persetubuhan, artinya masuknya kelamin laki-laki pelaku ke kelamin korban. Mohon maaf, ini mungkin bahasa saya agak kurang pas untuk umum, tapi itulah bahasa hukum yang kita gunakan. Nah, kemudian digunakan juga persetubuhan itu dilakukan dengan cara kekerasan. Kenapa? Karena adanya pendarahan dan berakibat meninggal dunia. Dengan adanya persetubuhan ini bagi kami sebagai penyidik adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Kalau terjadi persetubuhan, maka ini lebih mengarah kepada kejahatan seksual, yaitu yang disebut dengan pedofil, anak-anak. Kalau tidak dapat tanda persetubuhan, mungkin adanya kasus motif lain, misal dendam dan lain-lain. Nah, dengan adanya persetubuhan ini, kita menganggap bahwa ini lebih mengarah kepada kelainan seksual alias pedofil. Polda Metro Jaya pun langsung membentuk tim khusus. Seolah berlomba dengan waktu, Korps Bayangkara langsung menggelar olah TKP dan menyelidiki lokasi kejadian perkara. Olah TKP dilakukan dengan menggunakan bantuan anjing pelacak. Dalam olah TKP itu, petugas mengamankan seorang pria bernama Belo yang tinggal di sebuah rumah kontrakan dekat lokasi kejadian. Anjing pelacak sempat mengendus ke arah rumah yang dihuni Belo. Karena curiga, polisi langsung menggelandang Belo ke kantor polisi. Warga yang menyaksikan olah TKP sempat berusaha menghakimi Belo karena menduga pria ini sebagai pelaku pembunuhan. Namun aksi anarkis ini berhasil dicegah polisi. Untuk mengungkap tabir gelap pembunuhan sadis ini, polisi juga mengamankan hasil rekaman dari beberapa kamera CCTV yang terpasang di sebuah gudang milik warga. Dalam rekaman itu terlihat seorang pengendara sepeda motor yang tengah membawa kardus yang diduga merupakan pelaku pembunuhan. Pengendara itu melintas menuju lokasi penemuan jasad korban. Peristiwa itu terekam 4 jam sebelum kardus berisi jenazah korban ditemukan warga. Sekarang kami memfokuskan penyelidikan kepada lokasi dari hilangnya korban. Kami berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk memeriksa beberapa orang yang mempunyai potensi untuk dijadikan saksi. Kami sampaikan potensi itu dijadikan saksi, belum tersangka. Antara lain indikatornya adalah melalui komunikasi kami dengan Polres dan Polsek, kami mendata di sekitar lokasi hilangnya korban, siapa saja yang kontrak di situ.
Sejumlah pihak mengutuk keras pelaku pembunuhan ini. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait mendatangi rumah PNF. Komnas Perlindungan Anak dengan tegas mendesak pemerintah turun tangan. Di rumah duka keluarga PNF, Aris Merdeka menemui kedua orang tua sembari menyampaikan rasa bela sungkawa dan memberikan dukungan moral agar kasus segera terungkap. Aris Merdeka sangat prihatin sebab pembunuhan terhadap PFN memperpanjang tindak kekerasan terhadap anak baik di Jakarta maupun di seluruh Indonesia. Pemerintah tidak boleh absen di sini. Dari kasusnya PNF ini, menurut saya harus ada simbol-simbol perlawanan yang muncul. Ibu negara harus muncul, ya. Ibu negara mengajak kita semua untuk perang terhadap kejahatan seksual. Kita DKI Jakarta yang disebut adalah ramah anak, gitu ya. Dan saya kira ini harus menjadi refleksi, harus menjadi ujian koreksi apakah betul DKI Jakarta itu ramah pada anak. Menurut data Komnas Perlindungan Anak, Jakarta yang diklaim sebagai kota ramah anak ternyata menduduki peringkat pertama nasional untuk kasus kekerasan kepada anak. Sepanjang tahun ini, Komnas Perlindungan Anak menerima 1.670 laporan kasus kekerasan terhadap anak-anak. Tidak hanya Aris Merdeka Sirait, DPR pun tidak ketinggalan mendesak Polri dan pemerintah agar serius mengungkap misteri tewasnya PNF. Pimpinan DPR Agus Hermanto menegaskan pelaku harus diganjar hukuman seberat-beratnya untuk menimbulkan efek jera. Memang kita semuanya harus juga fokus kepada kekerasan anak ini karena memang sudah sering kali dan apalagi yang kejadian kemarin ini anak 9 tahun yang dibunuh sebelumnya diperkosa terlebih dahulu. Untuk memberikan dukungan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia bersama psikolog Seto Mulyadi mengunjungi sekolah dan rumah PNF. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut, polisi dan KPAI menggali informasi untuk mengungkap kasus ini. Hasilnya, menguat dugaan pelaku adalah orang sudah dikenal atau pernah dekat dengan korban. Ya, opini-opini itu harus kita lebih gali informasinya, mengingat memang bisa jadi orang terdekat atau bukan orang terdekat itu semua bisa. Namun kita lihat dulu hasil dari DNA, nanti bisa terlihat. Namun sejauh ini memang kemungkinan besar lebih dari 50% kemungkinan orang yang pernah dikenal iya. Bukan orang dekat mungkin, tapi orang yang pernah dikenal iya, seperti itu. Kepolisian hingga kini masih berjuang keras mengungkap kasus memilukan ini. Pencarian barang bukti dan keterangan saksi terus dilakukan. Selain menerjunkan anjing pelacak ke lokasi, tim Inafis Polda Metro Jaya turut melakukan olah TKP. Menyisir lokasi yang diduga bisa kita temukan petunjuk apapun dari peristiwa ini. Ratusan anggota kami kerahkan, anjing pelacak kami kerahkan. Anggota menemukan sedikit ya anjing pelacaknya pun sudah kita ciumkan bau barang-barang benda-benda milik korban. Arahnya ngarah ke satu titik, 2 titik. Gerakan kita ada di mana-mana kok, bukan di sini saja. Ini kita kalau sudah selesai di sini, ada beberapa tim, kita punya 4-5 tim yang bergerak di berbagai titik. Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Tito Karnavian mengakui kasus ini sangat menantang karena tingkat kesulitannya tinggi. Menurut Tito, kunci utama kasus ini adalah bagaimana mengungkap kecocokan DNA korban dengan orang yang diduga selaku pembunuh. Selain DNA, tantangan lain adalah luasnya lokasi pembunuhan dan padatnya jumlah penduduk. Meski kondisi sangat kompleks, Tito menegaskan kepolisian akan segera mengungkap pelaku pembunuhan tersebut. Kesulitannya yang paling utama adalah mencari alat bukti, terutama DNA, gitu. Kemudian kedua, ini kan lokasinya relatif cukup luas ya, cukup banyak masyarakat di sana, puluhan ribu masyarakat yang ada di lingkungan itu. Oleh karena itu kita mau men-zoom in, mencari
orang yang tepat ini kan harus hati-hati. Hingga Kamis petang, polisi belum menetapkan status tersangka meski ada indikasi salah seorang saksi memiliki potensi kuat menjadi tersangka. Polisi saat ini harus berjuang keras melengkapi barang bukti sebab saksi yang terindikasi bakal menjadi tersangka itu masih punya alibi. Lewat uji DNA dan penyelidikan komprehensif, Polda Metro Jaya dituntut kecakapannya mengungkap kasus ini agar tidak ada salah tangkap yang membuat pelaku sebenarnya mengancam kehidupan masyarakat. Pada Minggu siang, akhirnya polisi menetapkan Agus sebagai tersangka pembunuhan bocah dalam kardus. Selain membunuh PNF, Agus juga jadi tersangka pencabulan 13 anak. Polisi sebelumnya telah menyelidiki tempat kejadian perkara di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Polisi juga menguji sampel DNA yang jejaknya tertinggal di pakaian dan kaos kaki korban. DNA yang diuji identik 99% dengan DNA Agus, tersangka kasus pelecehan seksual terhadap 13 anak. Selain memeriksa DNA Agus, polisi juga memeriksa Agus dengan teknik hipnoforensik, yaitu teknik pemeriksaan untuk mendapatkan gerak dan bahasa tubuh dari saksi yang diperiksa. Sampai saat ini Agus terlihat bahwa dia tidak lepas, dia ada sesuatu hal yang masih disimpan sama dia. Ini masih membutuhkan lebih jauh lagi, hipnoforensik lebih jauh. Jadi belum selesai sampai di sini, nanti kita akan kabari lagi berikutnya. Selain memeriksa dengan teknik hipnoforensik, tim DVI Mabes Polri juga menyisir rumah sekaligus warung milik Agus. 4 barang disita tim DVI karena dicurigai mengandung DNA korban. 4 barang yang disita polisi adalah lap penyerap air, koran yang ada bercak darahnya, krim badan, serta botol air mineral. Tim DVI juga menelusuri DNA korban PNF yang dibunuh dan jenazahnya disimpan di dalam kardus. Selain sebagai tersangka pembunuhan PNF, Agus juga ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual karena diduga telah mencabuli 13 anak, 10 laki-laki, dan 3 perempuan. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.